Halo Sobat Prestasi, selamat datang di Sepekan Banten Prestasi. Saya akan menyampaikan kegiatan apa saja yang ada di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten mulai tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan 13 Maret 2020. Bersama saya Mutiara Fadlina, inilah Sepekan Banten Prestasi selengkapnya. Kita mulai berita yang pertama. Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Serang memberikan publikasi kepada masyarakat Pandeglang saat kegiatan Car Free Day di alun-alun Kabupaten Pandeglang dengan membagikan brosur pelayanan keimigrasian pada hari Minggu 8 Maret 2020. Publikasi ini berkaitan dengan akan dibukanya gerai paspor di Mall Pelayanan Publik Pandeglang. Kita simak bersama berita selengkapnya. Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Serang terus berupaya memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya dalam hal pelayanan paspor. Hal itu dibuktikan dengan kompaknya para petugas imigrasi Serang membagikan brosur di kawasan Car Free Day alun-alun Kabupaten Pandeglang pada Minggu 8 Maret 2020. Saat dikonfirmasi, Kepala Imigrasi Serang Samsul membenarkan hal itu. Menurutnya, pemberian informasi kepada masyarakat sangatlah penting. Lanjutnya, Kakani menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagai upaya preventif pencegahan virus corona, petugas kesehatan Lapas Cilegon melakukan screening pengecekan suhu tubuh kepada petugas maupun pengunjung tanpa terkecuali pada hari Senin 9 Maret 2020. Berikut berita selengkapnya. Sebagai upaya preventif pencegahan virus corona, petugas kesehatan Lapas Cilegon melakukan screening pengecekan suhu tubuh kepada petugas maupun pengunjung tanpa terkecuali pada hari Senin 9 Maret 2020. Screening dilakukan dengan memeriksa kesehatan para petugas dan pengunjung. Sebelumnya, mereka diberikan edukasi oleh dokter lapas dan perawat tentang pencegahan yang baik dilakukan, mulai dari penggunaan masker, hand sanitizer, serta menerapkan budaya bersih pada diri sendiri. Mengusung tema promosi dan diseminasi kekayaan intelektual, peran kekayaan intelektual dalam meningkatkan daya saing pelaku UMKM menuju produk Indonesia maju, Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten mengadakan sosialisasi terkait kekayaan intelektual di Kabupaten Tangerang. Yuk kita lihat berita selengkapnya. Dengan mengusung tema promosi dan diseminasi kekayaan intelektual, peran kekayaan intelektual dalam meningkatkan daya saing UMKM menuju produk Indonesia maju, Kanwil Kemenkumham Banten menyelenggarakan kegiatan bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tangerang di Aula Bola Sundul, Kedung Usaha Daerah Kabupaten Tangerang. Kegiatan promosi dan diseminasi kekayaan intelektual ini dihadiri oleh 90 orang peserta yang mayoritas adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dari Kabupaten Tangerang. Rabu 11 Maret 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menggelar kegiatan serah terima jabatan Kepala Divisi Pemasyarakatan. Prosesi serah terima jabatan atau sertijab dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan apel pagi di lapangan kantor wilayah. Usai melaksanakan serah terima jabatan, Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak pada Ditjen Pemasyarakatan, Slamet Prihantara, memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan di Banten. Pada 11 Maret 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menggelar kegiatan serah terima jabatan Kepala Divisi Pemasyarakatan. Prosesi serah terima jabatan dari pejabat lama Slamet Prihantara kepada pejabat baru Marcelina Budiningsi yang dilaksanakan bersama dengan kegiatan apel pagi di lapangan kantor wilayah. Prosesi sertijab disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Imam Suyudi yang juga bertugas sebagai pembina apel pagi pada hari ini. Setelah melaksanakan serah terima jabatan, Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak pada Ditjen Pemasyarakatan Slamet Prihantara memberikan pengarahan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan di Banten. Pada tanggal 11 Maret 2020, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten menyelenggarakan kegiatan diseminasi penguatan intelijen keimigrasian dan bimbingan teknis SPPTI. Berikut berita selengkapnya. Dalam rangka penguatan fungsi intelijen keimigrasian di Provinsi Banten, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menyelenggarakan kegiatan diseminasi penguatan intelijen keimigrasian yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 12 Maret 2020. Kegiatan dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Imam Suyudi dan dilanjutkan dengan pemberian materi oleh 2 orang narasumber. Kegiatan juga diikuti oleh 20 orang peserta yang terdiri dari perwakilan pegawai Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah dan unit pelaksana teknis keimigrasian sewilayah Banten. Usai buka kegiatan di penguatan fungsi intelijen Kakanwil, lanjut buka kegiatan bimbingan teknis tenaga pendukung sistem peradilan pidana secara terpadu berbasis teknologi informasi atau SPPTI tahun 2020 yang bertempat di Aula lantai 3. Di hari yang sama, Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten bersama Kandim Kelas 1 Serang menggelar rapat tim pora tingkat Kecamatan Kabupaten Pandeglang. Berikut berita selengkapnya. Untuk mendapatkan informasi awal mengenai keberadaan orang asing di suatu wilayah, Divisi Keimigrasian Kanwil Banten dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Serang
menggelar rapat Timpora tingkat Kecamatan Kabupaten Pandeglang yang bertempat di Hotel Horizon Pandeglang. Saya berharap dengan terbentuknya Timpora tingkat Kecamatan Kabupaten Pandeglang, para anggota Timpora dapat memantau keberadaan orang asing lalu segera melapor kepada keimigrasian. Tandas Kakanim Syamsul. Pada 12 Maret tahun 2020, anggota Komisi 3 DPR RI Dapil Provinsi Banten melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka masa reses masa persidangan 2 tahun sidang 2019-2020. Berikut berita selengkapnya. Komisi 3 DPR RI Dapil Provinsi Banten masa reses persidangan 2 tahun sidang 2019-2020 melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Banten. Kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh Ketua Rombongan Komisi 3 DPR RI H. Desmond J. Mahesa ini melakukan pertemuan dengan mitra kerja penegak hukum yaitu Kepolisian, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Banten, Kejaksaan, dan BNNP Banten bertempat di ruang aula Gedung Serbaguna Mapolda Banten. Didampingi para Kepala Divisi dan para Kepala UPT, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Imam Suyudi memaparkan terkait gambaran umum kapasitas lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di wilayah Provinsi Banten yang overload, data narapidana kasus narkoba, dan upaya yang dilakukan dalam menangani over kapasitas dan peredaran narkoba di dalam lapas atau rutan. Selain itu, Kakanwil Imam Suyudi juga memaparkan terkait pelaksanaan pengawasan orang asing serta pencegahan penyalahgunaan izin tinggal orang asing dan tenaga kerja asing ilegal. Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Tangerang meresmikan layanan keimigrasian berorientasi pada disabilitas dan lansia sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas pada hari Kamis 12 Maret 2020. Kita simak berita selengkapnya. Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Tangerang meresmikan layanan keimigrasian berorientasi pada disabilitas dan lansia sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. Acara ini bertujuan agar masyarakat semakin mengenal dan mengetahui bahwa Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Tangerang punya layanan khusus untuk kelompok-kelompok rentan. Turut hadir dalam acara ini teman-teman dari Yayasan YPAC, Direktur Pelayanan Komunikasi Masyarakat Bapak Iwan Santoso, dan perwakilan Dinas Sosial Kota Tangerang Bapak Caryo Wijaya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Tangerang, Felucia Sengkiratna, mengatakan bahwa Kantor Imigrasi Kelas 1 Non-TPI Tangerang sudah memiliki fasilitas yang sangat baik untuk mendukung program pelayanan disabilitas dan lansia. Program ini diadakan setiap hari baik pelayanan untuk WNA maupun WNI. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten menggelar serah terima jabatan Kepala Divisi Keimigrasian pada tanggal 13 Maret 2020. Berikut berita selengkapnya. Pada Jumat pagi yang sejuk ini, Kanwil Kemenkumham Banten menggelar serah terima jabatan Kepala Divisi Keimigrasian. Prosesi serah terima jabatan dilaksanakan bersama dengan kegiatan apel pagi di lapangan kantor wilayah Kemenkumham Banten, 13 Maret 2020. Kepala Divisi Keimigrasian Dodi Karida Halilintar Atmaja yang menjabat selama kurang 6 bulan dimutasi dengan jabatan yang sama sebagai Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan dan digantikan oleh Erwin Frans Ramis Wantania yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Divisi Keimigrasian Kemenkumham Nusa Tenggara Timur. Prosesi sertijab disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Imam Suyudi yang bertindak sebagai pembina apel pagi pada hari ini. Masuk ke berita yang terakhir. Divisi Pemasyarakatan menggelar kegiatan Satuan Operasional Kepatuhan Internal Pemasyarakatan di Lapas Bitung dan Rutan Pandeglang pada hari Jumat 13 Maret 2020. Berikut berita selengkapnya. Seluruh jajaran Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten menggelar kegiatan Satuan Operasi Kepatuhan Internal Pemasyarakatan di 2 unit pelaksana teknis pemasyarakatan. Tim terbagi menjadi 2. Untuk tim yang pertama dipimpin oleh Yohanes Waskito selaku Kabid Pelayanan Tahanan yang bertugas di Rutan Pandeglang, dan tim kedua dipimpin oleh Ahmad Mulisin selaku Kabid Pembinaan Bimbingan dan Teknologi Informasi yang bertugas di Lapas Rangkas Bitung. Adapun hal-hal yang menjadi pengamanan seperti kedisiplinan petugas, pengamanan area wasrik, kunjungan, pengawalan, penjagaan, mapenaling, penempatan narapidana atau tahanan dalam kamar hunian, layanan penyediaan makanan dan kebutuhan dasar lainnya, serta layanan registrasi dan integrasi. Demikianlah seluruh rangkaian berita di Sepekan Banten Prestasi kali ini. Nantikan berita-berita selanjutnya di Sepekan Banten Prestasi. Saya Mutiara Fatina undur diri, salam prestasi.